Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat dan mengirimkannya kepada dinas atau instansi lain. Di sini sudah terdapat alur pembuatan surat, di mana dari instansi sekretariat daerah itu mengirimkan surat kepada dinas Kominfo. Oke, di sini terdapat staf yang membuat surat, lalu diperiksa. Surat tersebut diperiksa oleh pemeriksa 1 dan diperiksa oleh pemeriksa 2 dan ditandatangani secara digital oleh kepala dinas. Dan selanjutnya, surat akan otomatis terkirim kepada penerima surat. Dan oleh penerima surat akan didisposisi kepada bawahannya. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke website Silpusitron versi 2, di mana alamatnya yaitu silv2.easywork.com. Lalu kita pilih layanan aparatur. Nah, di sini kita masukkan username berupa NIP yang sudah diberikan dan passwordnya. Oke, kita coba masuk. Tunggu sebentar. Nah, di sini terdapat dashboard utama. Kita akan langsung menuju ke layanan surat menyurat. Lalu kita pilih menu buat draft surat. Di sini terdapat 4 step, di mana step lain belum menyala. Tiap step kita nanti harus mengisikan kolomnya dengan benar. Contoh di sini ada berita acara. Kita pilih berita acara, klasifikasinya. Ada berbagai jenis klasifikasi di sini. Kita pilih berita acara, lalu nomor surat. Nah, tanggalnya saat ini saja. Kita selanjutnya. Di sini ada tombol hijau untuk kembali ke step sebelumnya, seperti ini, maupun ke depan. Ini juga berlaku untuk tombol di bawah ini. Kita isi lagi. Tujuannya yaitu komen. Nah, kita pilih instansi. Nah, di sini untuk penerimanya kita bisa memasukkan lebih dari satu penerima. Contohnya kita masukkan yang pertama Bapak Ardi. Nah, di sini kita pilih Bapak Ardi terlebih dahulu. Lalu kita pilih. Nah, di sini terdapat 2 penerima. Selanjutnya kita pilih next. Untuk keamanannya biasa saja dan kecepatannya juga biasa. Kita lanjutkan. Untuk ringkasannya kita isi. Di sini kita bisa mengupload file surat. Kita cari di dokumennya. Nah, di sini. Setelah itu tunggu hingga terupload sempurna dan terdapat preview seperti ini. Ini adalah tampilan surat yang akan kita kirim. Jika kita sudah yakin kita sudah mengisi dengan benar, selanjutnya klik kirim. Setelah selesai membuat surat, maka kita akan langsung diarahkan ke draft surat. Di draft surat ini terdapat informasi surat yang telah kita buat sebelumnya. Di sini. Contohnya ada nomor surat, tanggal surat, jenis surat, dan pemeriksa. Pada tabel pemeriksa ini terdapat beberapa pemeriksa. Yang pertama yaitu sekretaris daerah, asisten administrasi, dan kepala bagian. Dan terakhir ditandatangani oleh kepala subbagian. Masing-masing pemeriksa itu menyetujui. Setelah disetujui,
dan ditandatangani oleh kepala subbagian, maka akan otomatis diterima oleh penerima surat, yaitu Bapak Ardi Friyatna dan Ibu Rita Trianta. Lalu di sini ada perihal surat dan aksi. Kita coba klik aksi. Nah, di sini terdapat detail surat yang telah kita buat. Di sini ada berbagai informasi, lalu di sini ada lampiran surat. Seperti ini. Ini hanya contoh saja. Kita akan membuka aplikasi Silpusitron versi mobile. Pada halaman depan terdapat halaman login. Kita akan mencoba login sebagai pemeriksa pertama. Kemudian setelah sukses login, kita akan diarahkan ke halaman home. Di sini terdapat account atau hitungan dari surat yang perlu diperiksa, surat masuk, dan arsip surat. Dan juga terdapat surat yang perlu diperiksa terbaru. Di sini kita telah membuat dari web tadi untuk perihalnya, dan ada tanggal surat, dan ini adalah ringkasan surat. Kita klik menu di sini. Di sini terdapat profil singkat dari user, kemudian terdapat menu perlu diperiksa, surat masuk, info disposisi, surat keluar, arsip surat, bantuan, dan menu keluar. Kita akan mencoba masuk menu perlu diperiksa. Jadi di bagian menu perlu diperiksa dan bagian menu yang lain itu isinya hampir sama seperti ini. Terdapat list dari surat-surat yang telah diproses. Baik, langsung saja kita akan masuk ke halaman detail dari surat yang telah dibuat di web tadi. Di sini terdapat 3 tab ya. Di sini ada detail dari suratnya berupa preview dari PDF dokumen tadi, dan ada info surat, dan juga komentar untuk menolak surat yang dibuat oleh staf. Kita akan mencoba mengkonfirmasi atau menyetujui surat ini. Di sini kita akan memberi keterangan konfirmasinya. Kita klik konfirmasi. Setelah selesai, kita akan mencoba login sebagai pemeriksa kedua. Pada pemeriksa kedua, dia akan tampil surat yang perlu diperiksa terbaru. Di sini contoh surat yang telah dikonfirmasi tadi. Kita klik. Kita konfirmasi lagi. Kita klik konfirmasi. Setelah terkonfirmasi, surat tersebut hilang atau masuk ke pemeriksa ketiga. Kita akan masuk ke pemeriksa ketiga. Dan di sini akan keluar yaitu contoh perihal atau surat yang tadi. Kita konfirmasi lagi. Kemudian kita akan login sebagai kepala dinas atau penandatangan digital.
Di halaman penandatangan digital, ia akan berbeda dari pemeriksa-pemeriksa sebelumnya karena dia hanya untuk tanda tangan digital. Jadi di sini muncul surat terbaru untuk tanda tangan digital, dan pada halaman menunya juga beda. Di sini menjadi tanda tangan digital. Seperti ini. Kita akan mencoba untuk tanda tangan digital. Di sini harus memasukkan passphrase-nya. Kita akan klik konfirmasi kembali. Setelah terkonfirmasi, setelah tertandatangani, ia akan hilang dari list tanda tangan digital kepala dinas, dan kita akan mencoba masuk ke penerima surat tadi, yaitu dari Dinas Kominfo. Ini setelah login sebagai Dinas Kominfo atau penerima surat, kita akan mencoba masuk ke halaman surat masuk, dan di sini terdapat surat yang telah tertandatangan digital tadi. Di halaman detailnya kita akan bisa disposisi di sini, dan ada info suratnya, kemudian halaman detail. Di halaman detail kita langsung bisa download dokumen yang telah tertandatangan digital, dan juga kita bisa memverifikasi dengan aplikasi VeriDS. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mendisposisi surat ini kepada bawahannya. Di sini terdapat tanggal disposisinya. Kita pilih saja tanggal hari ini. Kemudian tujuan disposisinya saya akan memilih yaitu coba Nisa ini. Untuk instruksi disposisinya kita pilih diperhatikan, kemudian keamanannya biasa saja dan kecepatannya biasa. Untuk keterangan disposisinya ini adalah keterangan disposisi seperti ini. Setelah selesai terisi semua, kita langsung bisa mengirim disposisi ya. Setelah berhasil terkirim disposisi tersebut, kita bisa login sebagai Nisa atau untuk memastikan disposisi tersebut sudah masuk. Kemudian kita bisa masuk ke halaman info disposisi. Ini surat yang telah didisposisikan.